Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru banggakan. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat, selalu bergembira. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, sehat seperti sedia kala. Yang sedang bersedih, mudah-mudahan kalian segera kembali ceria dan berbahagia. Dan Pak Rifan berharap semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran dalam jaringan dari rumah masing-masing. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Jawa. Masih kita gunakan buku Remen Basa Jawi kelas telu, ya, kita gunakan buku Remen Bahasa Jawi untuk siswa-siswi kelas 3. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada pasinaon loro, yaitu pembelajaran bab 2 tentang kepahlawanan piwulang siji atau pertemuan yang pertama. Jadi ini sebenarnya masih ada lanjutannya pada pembelajaran yang minggu lalu. Kalau pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang nggawi pitakonan lan mangsuli pitakonan, ada dasar isine wacan, yaitu pertemuan yang lalu kita sudah belajar membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Nah, pada video kali ini saya akan bacakan teks yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Seperti biasa, saya akan menerjemahkan kata per kata, kalimat per kalimat dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, sehingga kalian menjadi lebih jelas dan lebih mudah memahami isi bacaan. Nah, di akhir pembelajaran nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan kalian saya inginkan untuk bisa memberikan tanggapan berdasarkan isi bacaan. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ki Hajar Dewantara. Donyaning pendidikan ing Indonesia kuwi ora bisa pisah karo jeneng Ki Hajar Dewantara. Jadi dunia pendidikan di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dengan nama Ki Hajar Dewantara, ya. Tidak bisa lepas, ya, tidak bisa lepas dari nama Ki Hajar Dewantara. Ini dunia pendidikan di Indonesia. Merga labuh labeti Ki Hajar Dewantara ing babagan pendidikan, mula pamarentah Indonesia netepake tanggal 2 Mei minangka Hari Pendidikan Nasional sing kerep dicekak dadi Hardiknas. Ini artinya adalah merga labuh labeti Ki Hajar Dewantara ing babagan pendidikan, itu kurang lebih artinya adalah karena sepak terjang atau karena kiprahnya, karena perannya, ya, karena peran Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan. Mula itu maka, ya, maka pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Mei minangka Hari Pendidikan Nasional. Itu berarti menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing kerep dicekak dadi Hardiknas. Sing kerep dicekak itu yang sering disingkat menjadi Hardiknas, ya. Jadi karena sepak terjang atau karena peran jasa-jasa Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan, maka pemerintah Indonesia
menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional yang sering disingkat sebagai Hardiknas. Tanggal 2 Mei kuwi dipilih amarga tanggal kuwi tanggal wiyosane Ki Hajar Dewantara. Nah, mengapa tanggal 2 Mei itu ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional? Mengapa Hari Pendidikan Nasional itu ditetapkan tanggal 2 Mei? Ya, karena tanggal 2 Mei itu dipilih karena tanggal tersebut tanggal wiyosane atau tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara. Nah, keputusan pemerintah Indonesia kuwi mau kedadean nalika tanggal 16 Desember 1959 ya, 1959. Nah, ini keputusan pemerintah Indonesia itu tadi terjadi pada tanggal 16 Desember 1959. Nah, jadi pada tanggal 16 Desember 1959 itu pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Mei, yaitu tanggal lahirnya Ki Hajar Dewantara, sebagai Hari Pendidikan Nasional atau yang sering disingkat menjadi Hardiknas. Mari kita lanjutkan pada paragraf ketiga. Nalika isih timur, Ki Hajar Dewantara kuwi asmane RM Suwardi Suryaningrat. RM itu Raden Mas ya. Jadi nalika isih timur, Ki Hajar Dewantara kuwi asmane Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nalika isih timur itu berarti ketika muda atau ketika masih kecil ya. Ketika masih muda atau ketika masih kecil ya, Ki Hajar Dewantara itu bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Piyambake isih trah kraton. Nah, ini piyambake itu dia atau beliau ya. Dia masih keluarga keraton, yaiku kapernah wayahe Sri Paku Alam III. Sri Paku Alam III ya. Jadi beliau ini adalah cucu dari Sri Paku Alam III. Ini nalika tanggal 23, nalika tanggal 23 Februari 1928, nalika yuswane ngancik 40 tahun, asmane Raden Mas Suwardi Suryaningrat diganti dadi Ki Hajar Dewantara. Ini nalika tanggal 23 Februari berarti ketika atau pada tanggal 23 Februari 1928 nalika yuswane ngancik 40 tahun. Ini berarti ketika umurnya 40 tahun, pada umur 40 tahun ya, tanggal 23 Februari 1928, asmane Raden Mas Suwardi Suryaningrat diganti nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat ini diganti menjadi Ki Hajar Dewantara. Penggantine asma kuwi ana gegayutane karo sipate Raden Mas Suwardi Suryaningrat kang tansah kepengin cedhak lan rumaket marang kawula cilik. Jadi penggantian nama tersebut ya ana gegayutane itu berhubungan, ada hubungannya ya. Berhubungan dengan sifat Raden Mas Suwardi Suryaningrat ya, berhubungan dengan sifat Raden Mas Suwardi Suryaningrat kang tansah kepengin cedhak, yang selalu ingin dekat lan rumaket marang kawula cilik. Rumaket itu erat atau akrab ya, yang pingin dekat dan akrab dengan
masyarakat kecil. Nah ini dengan kawula cilik itu dengan rakyat kecil. Nah ini jadi Raden Mas Suwardi Suryaningrat ini mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara karena sifat beliau ini ingin dekat dengan rakyat kecil ya. Jadi dia mengganti namanya, beliau mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Nalika ing jaman penjajahan Walanda, Ki Hajar Dewantara kuwi kerep gegerake Walanda. Nah ini nalika ing jaman penjajahan Belanda ini berarti pada zaman penjajahan Belanda ya, pada zaman penjajahan Belanda ya, ini sebelum tahun 1945 ya, sebelum Indonesia merdeka, kita masih dijajah oleh Belanda ya. Ki Hajar Dewantara kuwi kerep gegerake Walanda. Jadi Ki Hajar Dewantara sering membuat geger Belanda ya. Malah Ki Hajar Dewantara kuwi uga kerep dilebokake ning Pakunjaran. Nah, malah atau bahkan Ki Hajar Dewantara itu sering dimasukkan di dalam penjara, sering dipenjara. Mengapa? Amarga Ki Hajar Dewantara dianggap bebayani Walanda. Nah, ini mengapa kok Ki Hajar ini sering dipenjara oleh Belanda? Karena Ki Hajar Dewantara dianggap membahayakan Belanda. Nah, ini mula bukane Ki Hajar Dewantara kuwi berjuang lewat tulisan lan politik. Mula bukane itu pada awalnya Ki Hajar Dewantara itu berjuang lewat tulisan dan politik ya. Jadi beliau ini sering menulis ya, itu adalah salah satu bentuk perjuangan beliau, sering menulis, mengutarakan gagasannya, pendapatnya, sikapnya terhadap penjajahan Belanda. Nah tulisan-tulisane Ki Hajar Dewantara kuwi kerep diemot ing surat kabar lan bisa ngobong semangat perjuangan para kawula. Nah, jadi beliau ini sering menulis dan tulisan-tulisannya Ki Hajar Dewantara itu kerep diemot, itu sering dimuat atau ditampilkan ya. Sering dimuat di surat kabar ya, sering ditampilkan di surat kabar lan bisa ngobong semangat. Dan tulisan-tulisan beliau itu sering membakar semangat perjuangan para kawula ya. Berkat tulisan-tulisan Ki Hajar ini sering membakar semangat rakyat. Nah, jadi setelah membaca tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara ini, semangat perjuangan rakyat ini kembali meningkat ya. Itu mula Ki Hajar Dewantara kuwi banjur dianggap mbebayani Walanda. Nah, oleh sebab itulah Ki Hajar Dewantara itu kemudian dianggap membahayakan Belanda ya, karena beliau ya itu tadi, hanya dengan menulis, tapi tulisan itu mampu membakar atau membangkitkan semangat perjuangan dari rakyat untuk melawan Belanda, maka Ki Hajar ini kemudian dianggap berbahaya oleh Belanda. Bareng wis sauntara wektu, perjuangan Ki Hajar Dewantara ngalih dalan. Nah, ini bareng wis sauntara wektu. Ini berarti selang beberapa waktu kemudian ya. Beberapa saat kemudian, setelah beberapa lama begitu ya. Setelah beberapa lama, perjuangan Ki Hajar Dewantara ngalih dalan, berubah jalannya, berganti jalan ya, berganti cara. Tidak lagi lewat politiknya, yaitu ora lewat politik praktis, nanging lewat pendidikan. Nah ini, jadi perjuangan Ki Hajar Dewantara ini setelah beberapa lama itu kemudian berganti
pada awalnya kan tadi lewat tulisan dan politik ya. Nah, ini berganti jalur ya, berganti cara, yaitu sekarang perjuangannya lewat dunia pendidikan. Nalika tanggal 3 Juli 1922 ya, piyambake ngadegake sekolah sing banjur kesuwur nganti seprene ya, yaiku sekolah taman siswa. Jadi pada tanggal 3 Juli 1922 piyambake itu beliau ngadegake, itu berarti mendirikan atau membuat atau mendirikan sekolah sing banjur kesuwur nganti seprene, yang kemudian sangat terkenal hingga sekarang. Nganti seprene itu sampai sekarang sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sangat terkenal sampai sekarang, yaitu sekolah taman siswa. Sekolah iki ora gampang bisa lumaku amarga Walanda terus-terusan gempur nganggo maneka cara supaya sekolah iki bisa bubar. Nah, sekolah ini tidak gampang bisa berjalan. Ora gampang bisa lumaku itu berarti tidak mudah berjalan ya, atau tidak bisa melakukan aktivitas secara bebas begitu ya, tidak bisa melakukan aktivitas secara semestinya begitu, secara normal begitu, karena Walanda terus-terusan gempur nganggo maneka cara, karena Belanda terus-menerus menyerang dengan berbagai cara supaya sekolah ini bisa bubar. Nah, ini jadi Belanda ini menggunakan berbagai cara agar sekolah taman siswa ini bubar, supaya sekolah taman siswa ini ya bubar itu ya, selesai begitu. Ananging Ki Hajar Dewantara terus berjuang nganti bisa ngrimuk atine Walanda. Nah, ananging itu akan tetapi Ki Hajar Dewantara terus berjuang nganti bisa ngrimuk atine Walanda, sampai bisa mengambil hati Belanda, sampai bisa membuat Belanda ini istilahnya melepas perjuangan Ki Hajar Dewantara ya. Wusanane sekolah iki diidini tetap madeg. Nah, wusanane itu pada akhirnya sekolah ini diizinkan untuk tetap berdiri ya. Saya suwe sekolah taman siswa iki bisa ngrembaka nganti bisa membuka cabang ing saindenging Nuswantara. Saya suwe itu berarti saya suwe itu semakin lama sekolah taman siswa itu bisa berkembang sampai bisa membuka cabang di seluruh Nusantara, di beberapa wilayah di Nusantara. Oke, begitulah cerita dari Ki Hajar Dewantara. Nah, demikianlah anak-anak siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia, kita telah selesai membaca teks berjudul Ki Hajar Dewantara. Sebagai penutup dari pembelajaran kali ini, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, kepriye manut pemikiranmu marang tumindake Ki Hajar Dewantara? Bagaimana menurutmu perbuatan atau apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kepriye manut pemikiranmu marang tumindake Walanda? Bagaimana menurut pemikiranmu, bagaimanakah menurutmu apa yang dilakukan oleh Belanda, atau bagaimana
menurutmu perbuatan Belanda? Nah, dua pertanyaan ini silahkan kalian jawab atau kalian berikan tanggapan dengan menggunakan kalimatmu sendiri, tentu saja dengan menggunakan bahasa Jawa. Nah, demikianlah siswa-siswi kelas 3 yang Bapak dan Ibu guru sayangi dan banggakan. Pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai sekian dulu. Mudah-mudahan yang sedikit dan sederhana ini bisa kalian pahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.